sini saya akan menceritakan sebuah tokoh yang bernama Ahmad Rashid Ridho. Ahmad Rashid bin Ali Ridho bin Muhammad Syama Ali bin Al-Qalmi dilahirkan di tengah-tengah sebuah keluarga yang memiliki sedikit kedudukan dengan tradisi pendidikan dan kesalehan. Pada 27 Jumadi awal 1282 Hijriah bertepatan dengan tahun 1865 Masehi di Al-Qalmun, suatu di desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli. Beliau adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Ridwaina Husain, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah mengapa beliau memiliki gelar Ridho. Semasa kecilnya, Rashid Ridho dimasukkan oleh orang tuanya ke madrasah tradisional di desanya. Berbeda dengan anak-anak seusianya, Rashid Ridho kecil lebih sering menghabiskan waktunya untuk belajar dan membaca buku daripada bermain. Dan di tahun 1882, ia meneruskan pembelajarannya di Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islami, Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Di madrasah ini, selain dari bahasa Arab, diajarkan pula bahasa Turki dan bahasa Prancis, dan di samping pengetahuan-pengetahuan agama juga ada pengetahuan-pengetahuan modern. Rashid Ridho meneruskan pembelajarannya di salah satu sekolah agaram yang ada di Tripoli. Tetapi pada itu hubungan dengan Al-Sheikh Hussein Al-Jisr berjalan terus, dan guru inilah yang menjadi pembimbing baginya di masa muda. Selanjutnya, ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wustaqqa. Pemikiran-pemikiran pembaruan yang diperoleh dari Al-Sheikh Hussein Al-Jirsh dan yang kemudian diperluas lagi dengan ide-ide Al-Afghani dan Muhammad Abduh amat dipengaruhi jiwanya. Rashid Ridho mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaruan itu ketika masih berada di Suriah, tetapi usahanya mendapatkan tantangan dari pihak kerajaan Utsmani. Ia merasa terikat dan tidak bebas, dan oleh karena itu memutuskan pindah ke Mesir. Muhammad Abduh pada bulan Januari 1898, ia sampai di negeri gurunya ini. Beberapa bulan kemudian, ia mulai menerbitkan majalah yang termasyur yang diberi judul Al-Manar. Di dalam nomor pertama dijelaskan bahwa tujuan Al-Manar sama dengan tujuan Al-Urwah Al-Wustaqqa, antara lain mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi, memberantas tahyul dan bid'ah-bid'ah yang masuk ke dalam tubuh Islam, menghilangkan paham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam, serta paham-paham salah yang dibawa tarekat-tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara barat. Tapi selain ide-ide Almanar juga mengandung artikel-artikel yang dikarang Muhammad Abduh sendiri. Dan adapun karya-karya Rashid Ridho. Sebagai seorang cendekiawan Muslim, Rashid Ridho mengabadikan ide-idenya dalam bentuk karya tulis, yaitu berupa majalah Al-Manar. Majalah ini merupakan sebuah jurnal yang diterbitkan di Kairo, Mesir, dan pernah dipimpin Syekh Muhammad Rashid Ridho di tahun 1865 sampai 1935. Yang kedua, Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Tafsir ini merupakan kumpulan dari majalah Al-Manar yang dibukukan. Yang ketiga, Al-Fatwa sebanyak 6 jilid. Dan yang keempat, Tarikh Al-Ustadz Al-Imamah Syekh Ridho. Buku ini berisi tentang sejarah hidup Imam Syekh Muhammad Ridho.
Dan adapun pemikiran Rashid Ridho tentang Islam. Yang pertama, kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Rashid Ridho sangat menekankan pentingnya kembali kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ia mengajak umat Islam untuk menafsirkan kembali ajaran Islam dengan menggunakan akal sehat dan ilmu. Yang kedua, ijtihad. Ia mendorong umat Islam untuk melakukan ijtihad, yaitu upaya untuk mengeluarkan hukum baru dalam masalah yang belum ada hukumnya secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, modernisasi Islam. Rashid Ridho percaya bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan dan peradaban modern. Ia mendorong umat Islam untuk mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang keempat, persatuan umat. Rashid Ridho sangat meyakini pentingnya persatuan umat Islam. Ia melihat bahwa perpecahan umat Islam menjadi salah satu penyebab kemunduran umat Islam. Yang kelima, pendidikan. Rashid Ridho sangat mementingkan pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan umat Islam. Dan ada pula berkontribusinya Rashid Ridho dalam dunia Islam pada zaman sekarang, yaitu tafsir Al-Quran yang kontekstual. Tafsir Al-Manar karya Rashid Ridho menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak pemikiran Islam modern. Cara beliau menafsirkan Al-Quran dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan pada zamannya, memberikan inspirasi bagi para ulama untuk menghasilkan tafsir-tafsir Al-Quran yang lebih relevan dengan zaman. Yang kedua, pentingnya pendidikan. Penekanan Rashid Ridho pada pentingnya pendidikan masih sangat relevan hingga kini. Beliau mendorong umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan modern agar dapat berkontribusi dalam pembangunan peradaban. Modernisasi Islam. Gagasan Rashid Ridho tentang modernisasi Islam menjadi fondasi bagi banyak gerakan pembaruan Islam di berbagai belahan dunia. Beliau menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan dan peradaban modern. Yang keempat, toleransi dan pluralisme. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah tersebut, namun pemikiran Rashid Ridho mengandung unsur-unsur toleransi dan pluralisme. Beliau menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam semangat persaudaraan. Yang kelima, ijtihad. Ajakan Rashid Ridho untuk melakukan ijtihad terus relevan hingga kini dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Umat Islam perlu memiliki kemampuan untuk menafsirkan kembali ajaran Islam agar tetap relevan. Pandangan saya terhadap pemikiran Rashid Ridho yaitu kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Rashid Ridho menekankan pentingnya kembali pada sumber utama Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah untuk memahami ajaran Islam yang murni menggunakan akal. Beliau mendorong penggunaan akal dalam menafsirkan teks agama namun tetap dalam koridor prinsip-prinsip Islam, menolak bid'ah dan kufroh. Rashid Ridho sangat kritis terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran Islam asli. Mendorong pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai kunci kemajuan umat Islam. Menyuarakan persatuan umat. Rashid Ridho berupaya menyatukan umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Dan ada pula moderasi. Rashid Ridho tidak anti modernisasi, namun ia ingin modernisasi yang sesuai dengan nilai Islam. Toleransi. Beliau menganjurkan sikap toleransi terhadap agama lain. Keadilan sosial. Rashid Ridho sangat peduli pada masalah keadilan sosial. Yang melatar belakangi pemikiran Rashid Ridho yaitu kemunduran umat Islam. Pada masa hidupnya, Rashid Ridho menyaksikan kemunduran umat Islam secara signifikan di berbagai bidang, terutama dibandingkan dengan peradaban barat yang sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pengaruh gurunya. Rashid Ridho banyak terpengaruh oleh pemikiran guru-gurunya, terutama Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Kritik terhadap bid'ah dan kufroh. Rashid Ridho melihat banyak praktik bid'ah dan kurafat
yang menyimpang dari ajaran Islam asli sebagai salah satu penyebab kemunduran umat Islam. Pentingnya pendidikan. Rashid Ridho menyadari pentingnya pendidikan dalam memajukan umat Islam. Ia melihat kelatar belakangan umat Islam juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Konteks sejarah. Rashid Ridho hidup pada masa kolonialisme Barat, di mana umat Islam berada di bawah penjajahan. Dari pemikiran Rashid Ridho, benar atau salahnya itu masih dipertimbangkan, karena kembali pada sumber asli seperti yang ditekankan Rashid Ridho, kembali pada Al-Quran dan Sunnah adalah hal yang sangat penting. Yaitu ada lagi ijtihad yang dinamis. Ijtihad yaitu upaya untuk mengeluarkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada, harus dilakukan untuk menjawab tantangan zaman. Namun ijtihad harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kaidah-kaidah yang benar. Dan ada lagi keseimbangan antara akal dan wahyu. Penggunaan akal dalam memahami agama sangat penting, namun tidak boleh mengabaikan wahyu. Ada pula toleransi dan pluralisme. Islam mengajarkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme. Dan ada pula keadilan sosial. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Kesimpulannya berupa Rashid Ridho adalah seorang tokoh pemikir Islam yang sangat berpengaruh di abad ke-20. Lahir di Suriah, ia kemudian merantau ke Mesir dan menjadi murid dari Muhammad Abduh, seorang tokoh pembaru Islam lainnya. Dan latar belakang pemikirannya, kemunduran umat Islam, pengaruh gurunya, kritik terhadap bid'ah dan khurafat, mengembalikan kemurnian Islam dengan kembalinya pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam, memperbaiki kondisi umat Islam melalui pendidikan, pembaruan pemikiran, dan persatuan umat Islam, menjawab tantangan zaman dengan mengadaptasikan ajaran Islam pada perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Pemikiran Rashid Ridho sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh pembaru Islam yang sangat penting. Pemikirannya masih relevan hingga saat ini dan banyak dijadikan rujukan oleh para pemikir Islam kontemporer. Pembelajaran yang kita dapat dari pemikiran Rashid Ridho yaitu yang pertama, kita sebagai umat Islam harus selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah dalam memahami dan mengamalkan agama. Pemahaman terhadap agama harus didasarkan pada teks-teks suci, bukan hanya pada tradisi atau pendapat pribadi. Yang kedua, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Pendidikan tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Dengan ilmu, kita dapat memahami agama dengan lebih baik dan berkontribusi pada kemajuan. Dan yang ketiga, akal adalah anugerah dari Allah yang harus kita gunakan untuk memahami agama, namun penggunaan akal harus sejalan dengan wahyu. Dan yang keempat, kita harus berhati-hati terhadap praktik yang tidak memiliki dasar dalam agama. Kita perlu membedakan antara tradisi yang baik dan bid'ah yang menyesatkan. Dan yang kelima, persatuan umat Islam sangat penting untuk menghadapi tantangan zaman. Kita harus saling menghormati perbedaan pendapat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keenam, kita perlu terbuka terhadap perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, namun tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan salah penyebutan dalam video tersebut, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.